World Press Freedom Day 2017. Nama saya Amelia Yahya, saya dari CNN Indonesia dan saya akan menjadi moderator hari ini untuk sesi yang sangat luar biasa ini, which is Media's Role in Advancing Peaceful, Just and Inclusive Societies. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of our dear organizers, we'd like to extend our profound gratitude and sincere thanks to everyone for your participation and for your attendance here today. Terima kasih sekali atas kehadiran dan juga partisipasinya. So, ladies and gentlemen, today we're going to talk about critical minds for critical times. Terutama, we're just going to say it, the media industry these days are being faced with so many obstacles as well as it's been an interesting time. Yes, especially dengan the phenomenon of fake news that's been repeated over and over again by, some individuals on TV, yeah. I'm not going to say his name. So, ladies and gentlemen, saya akan membicarakan mengenai hari ini, agenda kita hari ini adalah saya akan mengundang our speakers, pembicara kami ada 3. Mereka sangat luar biasa. Together we're going to discuss, kami akan membahas anything regarding the media industry dan juga bagaimana kita bisa menyebarkan informasi dari media yang adil, yang just atau yang damai juga dan juga inklusif. Ladies and gentlemen, we're going to talk about the media's role in promoting inclusion, social inclusion through multi-platforms. So, Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengundang pembicara kami yang sangat luar biasa. Yang pertama, ia adalah sineas atau pakar film dokumenter dari Eagle Award Metro TV yang selalu mengajak kita untuk berpikir kritis. Ladies and gentlemen, mari kita beri tepuk tangannya untuk Bapak Tedika Puri Ananda. Silakan Bapak. Iya. Dan selanjutnya untuk pembicara kami selanjutnya, ladies and gentlemen, she is not a stranger on our TV screens at home. She is the calm amidst the storm these days. Ia adalah anchor dari TV One. Ladies and gentlemen, mari kita beri tepuk tangannya untuk Mbak Balkis Manisa. Apa kabar Mbak? Baik ya? Looking so gorgeous as always. Now, ladies and gentlemen, selanjutnya izinkan saya untuk mengundang ke atas panggung Presiden Direktur of PT Liputan6.com yang membawahi digital content platform atau MTech Group, Liputan6.com, Video.com, Bintang.com, dan Mola.com. Please give a big round of applause for Bapak Karnia Dharmasambut. Apa kabar Bapak? So, ladies and gentlemen, ketiga pembicara kami hari ini luar biasa sekali ya. Mereka akan pertama memberikan presentasi terlebih dahulu. So, ladies and gentlemen, sekali lagi mari kita beri tepuk tangannya untuk mereka. Ya, Bapak mungkin bisa dari siapa dulu? Bisa dari Bapak mungkin? Check. Okay, that's good. Sorry for the little technical difficulties that we had in the beginning, but now this works. So, ladies and gentlemen, mungkin kita bisa switch di sini. Siapa yang ingin mulai duluan? Oh, the ladies first? Ladies first. Kalau ladies, kami persilakan. Kalau biasa sering pakai clip-on, ini agak bingung mungkin, ya. Alright, good morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya dapatkan di sini bisa lebih mendapatkan sharing, networking. Itu yang nomor satu yang saya harapkan sebenarnya dari event ini, karena itu yang paling mahal dan sangat rare atau langka untuk didapatkan untuk kita jurnalis, khususnya dari Indonesia. Okay, it's kind of hard to start first, but okay, I'll try. Pertama, untuk saya pertama, judulnya adalah Revive the Media Used for Society Truth. Karena menurut saya, truth nowadays are very rare and very, it's hard to get, susah sekali. Meskipun kita sudah pegang di genggaman, tapi yang namanya kebenaran itu sepertinya sangat jauh sekali dari sebuah hidangan gitu, yang ada di redaksi. Itu yang saya rasakan. Saya baru sekali mulai berkarir di dunia jurnalis, masih sangat junior, banyak senior saya dan senior saya juga di sini, Mbak Vivi. Saya baru berkecimpung di dunia jurnalis kurang lebih
9 tahun, dan tidak pernah ada momen yang tidak menantang di dalamnya, karena kebetulan saya cukup dapat banyak momen-momen yang sangat berarti. Misalnya saja, saya perkenalan dulu diri saya. Nama saya Blackis Manisang. I'm a North Sulawesi girl with a Javanese mixed, and then a little Aceh and Padang mix, so 25% each. Terus kemudian saya produser dan host program Hard News Talk Show di Apa Kabar Indonesia Malam setiap Senin, Rabu, Jumat jam 20.30 sampai 20.30. Nah, experience-nya ini hanya yang di luar saja. Yang di luar mungkin yang paling berkesan ada humanitarian aid di Ramallah, Palestina. Terus kemudian juga pernah mencoba untuk menjajaki USS Ronald Reagan pada saat itu untuk mempelajari bagaimana militer Amerika di sana. Pernah naik Greyhound juga, jadi lumayan kayaknya dari profesi yang dicintai ini. Nah, sementara itu kalau pengalaman di Indonesia, kebanyakan saya dapat liputan sosial dan peristiwa yang mungkin kadang tidak bisa siap begitu saja. Satu contoh yang saya ingin kasih lihat adalah salah satu liputan saya secara live. Mungkin agak memalukan karena itu masih rookie. I'm just a beginner, totally panicking and barely experienced. That was 7 years ago. Ini bisa dipasang di link pertama. Back in the days. This is about a dispute land. Between government and sorry for the raw footage ya, kalau agak gambarnya agak tidak nyaman, tapi I believe kita semua sudah biasa melihatnya. Kita bisa ke link yang kedua. So it's escalating to something that is more nightmare for all of us pada saat itu. Makam Bagio ini habis dilempar
dipukuli, dilempari batu. Ya, Anda bisa lihat pemirsa. Ini benar-benar tidak atau tanpa pemicu, hanya melintas saja. Satpol PP yang kepolisian hanya melintas saja. Lalu masa dari Mahkamah Priok ini langsung melempari batunya. Kita lihat orang petugas Satpol PP sudah kritis. Kira-kira 10 meter, 20 meter di depan saya, pemirsa, sudah berdarah. Tidak ada. Ya. Pemirsa, sekali lagi saya bisa tambahkan memang ini adalah kondisi terkini. Anda sudah lihat orang Satpol PP yang sudah habis berumuran darah, pemirsa. So that happened like 7 years ago, 7 tahun yang lalu. Saya sangat tidak siap pada saat itu karena karena hanya berpikir itu hanya hari biasa, untuk liputan biasa saja. Lalu kemudian saya menggantikan teman saya pada pukul 10 pagi. Dan pengalaman yang saya rasakan dari pukul 10 pagi itulah yang terjadi tereskalasi sampai kurang lebih pukul 9 malam. Sama posisinya sama seperti itu. Jadi kurang lebih 11 jam. 11 hours clash. Dan itu hanya soal yang sangat simple dan sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan entah kenapa pada saat itu sama sekali tidak ada yang menghentikan clash itu. Itu adalah dispute tentang ownership land antara sebuah keluarga atau heirs atau ahli waris dengan pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akhirnya kemudian dimenangkan bahwa lahan itu adalah milik PT Pelindo II. Sudah dimenangkan oleh persidangan. Yang menyedihkan adalah sebuah kerugian yang sangat besar yang saya tangkap secara langsung oleh diri saya sendiri saat itu. Sama sekali tidak ada otoritas ataupun tidak ada orang yang mau turun tangan dan langsung menangani. Jadi ada untuk hal yang sangat sepele tidak ada yang menangani dan harus jatuh korban, 3 orang meninggal, sekitar 230 lebih luka serius karena banyak sekali benda-benda tajam dan bahkan ada beberapa orang yang hilang sampai saat ini belum ditemukan. Jadi from that event saya di situ langsung merasa bahwa sesungguhnya ada yang lebih besar dari sekedar masalah politik, ada yang lebih besar dari sekedar masalah hal-hal yang berbau elit gitu ya. Justru hal-hal sosial yang kita rasakan setiap harinya di kiri dengan kanan kita kadang malah justru yang masif yang kita tidak bisa tangani. Kemudian manipulasi ya yang terjadi di sini. Nah, ini yang saya mau gambarkan adalah betapa sulitnya saat ini untuk mengangkat isu sosial. Isu sosial harus seperti ini dulu baru dimakan. Itu yang saya rasakan di redaksi saat ini selama kurang lebih 9 tahun berjalan. Dulu ketika saya melakukan peliputan secara langsung soal Mahkamah Priok, semua orang sangat menunggu informasi itu. Bahkan ya walaupun tidak menjadi target utama saat itu karena saya juga sangat kesal secara emosional, secara personal dengan apa yang tidak dilakukan oleh pihak yang berwajib gitu ya. Tapi rating dan share itu nomor 1 pada saat itu, pada saat Mahkamah Priok. Jadi semua orang matanya ke situ, ke masalah sosial itu. Tapi sekarang kalau kita lihat masalah sosial, tidak ada yang mau tahu. Ratingnya selalu jelek dan kemudian orang cepat sekali zap in zap out keluar, tidak mau bertahan untuk melihat apa sih yang terjadi di sosial di masyarakat kita. Dan ini adalah hanya beberapa saja. Ibaratnya ada 50 kasus sosial yang selalu kita terima, mungkin hanya ini saja yang dimakan dan ini menjadi sebuah perangkap juga secara tidak langsung untuk media televisi, cetak, elektronik, online. Ini jadi perangkap gitu. Semua jadi konsentrasi ke sini dan merupakan hal-hal lain yang juga tidak kalah pentingnya. Jadi ini yang saya rasakan nowadays, this is our social attention hanya kepada hal-hal yang bombastis, hanya kepada hal-hal yang kemudian seperti magnet gitu ya. Oh, Angeline oke, anak kecil adopted dan semua orang ibadah dan lain. Jessica dengan accent bisa kita juga. Sebenarnya salah satu yang juga cukup membuat saya sedih juga bagaimana terdegradasinya surat kabar, karena justru dari surat kabar itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Justru di situ in-depth
interview atau in-depth coverage bisa saya dapat, tidak sembarang instant player saja untuk bisa present the news. Next. Just a saying, sahabat paling baik dari mana adalah waktu, musuhnya adalah prasangka, dan penggantinya pasti adalah kerendahan. Nah ini Januari 2012 digital di Indonesia total populasinya 295 juta, 5 ya. Kemudian active internet usersnya bisa lihat sendiri. Mobile connection-nya yang luar biasa, outrageously 308,2 miliar. Ini menandakan bahwa we're gonna shift over. Kayaknya dunia online, dunia sosial media is the king right now. Dan kita nggak bisa deny, kita tidak bisa mengelakkan itu. Digitalisasi, social media, mobile connection, that's the king of communication and connections and information right now. Top active social platforms-nya, saya ambil dari We Are Social, itu Facebook masih cukup tinggi di Indonesia ya, cukup tinggi. WhatsApp, Twitter, Facebook, Google, plus LinkedIn, Instagram, Skype, almost everything. Semua sepertinya akan susah sekali untuk ditarik membaca koran, ditarik mendengarkan radio, atau mungkin radio masih bisa, karena masih ada streaming. Untuk menonton TV agak mulai susah yang saya rasakan, dan mungkin kita juga sebagai pelaku atau pekerja media televisi bisa merasakan sulitnya juga untuk menarik atau grab attention of the viewers. Nah ini di 2017 ya demografiknya bisa terlihat dewasa, laki-laki dan perempuan di atas 18. Amazingly, females di atas 18 bisa menghabiskan 26 jam 40 menit weekly time spent on all media. Sementara untuk social media juga luar biasa penghasilnya. Because probably penonton berita saja mungkin hanya sekitar 3 juta viewers. Yang loyal mungkin di bawah itu. Tapi kalau yang butuh media, butuh berita once in a while mungkin sekitar 3 juta saja. Bayangkan harus sekitar 3 juta itu dengan semua distraksi yang ada yang ditawarkan oleh TV lain. Lalu kemudian media public opinion. Kesulitan juga untuk memiliki kesulitan sebagai pelaku media. One of the things that breaks my heart every time people in general said that, oh, you're working here, it means your point of view, your framing is based on your owner. That's kind of break my heart, because I know deep down inside, the independency, the idealism is within yourself. Even though that you're working for someone else or you're working for an institution, but you know deep down inside it is your choice. Apalagi kalau kita yang membawakan acara, apalagi kalau kita yang host atau present a show, hosting the show. All the decision is in our hand. Gak bisa menyalahkan owner yang punya framing tertentu dan lain-lain, tapi semuanya ada di kita yang ada di layar. Baik itu jadi reporter, senator, presenter, semua keputusan di kita, tanggung jawab dari kita, pilihan message atau pesan ada di kita. Jadi it kind of breaks my heart tadi untuk bilang bahwa because you work there, because you're black, because you're blue, because you're red, then you are. Gak bisa gitu. Karena menurut saya kalau mencari idealism atau independency is person to person values. Itu yang mungkin kadang-kadang agak sulit untuk masuk ke reach in untuk orang-orang yang butuh diangkat secara sosial, tapi mereka sudah punya framing terhadap kita, sudah punya framing terhadap masing-masing individu karena institusi atau karena perusahaannya masing-masing. Itu yang sangat sulit di sana. Jadi yang dibuild dalam liputan sosial, apalagi untuk kaum marginal, ya pasti komunikasi. Berat rasanya ketika setelah 3 tahun saya di lapangan lalu kemudian ditarik ke dalam dan harus di studio untuk waktu yang cukup lama. Agak susah dan sangat menantang untuk cari-cari waktu ke lapangan. Soalnya itu yang menurut saya yang akan terus feeding our soul, feeding our mind to get back. Karena sebenarnya basically I am a journalist, I'm a reporter. Menurut saya presenter, host, anchor is just an additional task. That is not you. I mean, like journalist is journalist. You go to the field, you search for your own research, and untuk you to present things, you host talk shows. It's just your additional.
duty, your task as a journalist. And then there goes a commitment, trust, and also good connection. Mungkin untuk liputan sosial yang agak sulit didapatkan adalah hubungan baik, bukan hanya sesama wartawan di Indonesia, tapi juga terhadap di luar ya. Basically ingin networking ke semuanya agar kita bisa lebih reach lebih mudah. Next. So what do we do if ada liputan sosial yang totally not interested? I mean like totally nggak menarik, orang nggak itu di mana sih, nggak peduli tuh. Let's say one of this link, mungkin bisa dibuka. Satu atap di mana rumah tadi berjauh. Tadi di sekolah ada kegiatan pramuka, makanya saya memakai seragam coklat. Seragam pramuka saya mungkin tak sebersih seragam kamu saat sekolah. Makin saya gadis desa yang akrab dengan getah pohon dan debu. Tapi saya bangga mengenakannya. Saya juga bangga menjadi siswi sekolah bersama dengan teman. Bagi saya, belajar adalah bagian dari perjalanan saya untuk mengenal dunia. Unsur-unsur ilmu pengetahuan adalah bekal saya untuk masa depan. Meski hidup di desa, di pelosok-pelosok Sumatera, saya juga punya cita-cita. Saya juga punya harapan untuk masa depan, sama seperti anak-anak lain. Tapi mereka tidak suka. Satu orang menarik tangan saya dengan kasar. Saya terbisnis. Tiba-tiba dari belakang, seorang yang lain menyergap, memikap mulut saya, menghalangi suara teriakan. Saya hampir kehilangan nafas. Salah satu dari mereka memukul dengan keras. Saya terkuyung. Pandangan menjadi gelap. Lalu terpaksa mereka memperkosa saya. Ibu, inilah putri kecilmu. Ibu, inilah putrimu. Merintih menahan perih. Pedih pada tubuhku, pedih pada jiwaku, merenggang desaku, merusak kehormatanku beramai-ramai. Saya tidak lagi merasa sakit, selalu mencapai rasa sakit. Yang ada hanyalah kekosongan. Maafkan saya, Ibu. Tulisan ini telah merusak seragam pramukamu. Okay, that's what I have to do to attract the viewers because that happens far way back in the village where we don't know where it is. It's Rejang Lebong di pedalaman dan tidak ada yang tahu, dan biasanya kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan, I don't see it and I don't know why. Jadi ini sebenarnya ada sedikit di dalam hati saya, aduh apakah ini berlebihan to tell a story about a rape with a poetry. But first of all, I love poetry, but this is like the way that I can come up with. And I said to my team, okay, we have to find a poetry reader, dan kemudian kita harus buat ini sebagai suatu hal yang membuka mata dan membuka hati gitu. Jadi pada saat ini yang bisa saya lakukan, kita minta Tasya yang umurnya mungkin tidak jauh mungkin dari remaja, dan kemudian membacakan puisi Yuyun yang menjadi korban pemerkosaan pada saat itu. Dan untung setelah dilakukan seperti ini lumayan respon atau feedback dari viewer juga cukup bagus.
Jadi ini yang salah satu yang bisa kita lakukan. Kelas 2 SMP 5. Satu Kita lihat lagi pada ulang tanding. link yang satu. Berjam. Oke. So what do we do? Ini adalah silakan Eresia mungkin Kelas bisa. 2 SMP 5. Satu atas di pada ulang tanding. Oke. Next. Oke. Jadi dari contoh tadi yang kita lakukan ada lagi sebenarnya, tapi oke saya yakin saya nggak punya banyak waktu, tapi paling tidak yang saya bisa katakan juga di sini bahwa sedikit dari sebuah konflik terjadi adalah karena perbedaan opini, pendapat dan lebih banyak biasanya karena cara penyampaian. Jadi dengan poetry tadi atau mungkin dengan cara-cara lain, itulah yang bisa saya bangun awareness-nya terhadap teman-teman sejauh saya saja dulu gitu, yang sesama rekan-rekan kolega sesama, yang untuk kemudian dibangunkan lagi cara-caranya, karena ini yang sangat sulit tentunya untuk kita, khususnya masih belum bisa mengharapkan banyak dari kementerian yang mungkin pada saat ini juga masih kesulitan soal data. Diakui sendiri data cukup sulit, Kementerian Sosial, Kementerian PPA, bahkan BPS sendiri juga kadang-kadang agak kesulitan untuk memberikan data yang tepat gitu untuk kita semua, karena ya that's the homework that we can that we face on nowadays. Jadi terakhir dari saya sedikit pengalaman saya yang tadi saya simpulkan bahwa social coverage itu butuh banyak effort dan butuh banyak network, tidak bisa dilakukan oleh hanya satu institusi atau dua institusi saja. Saya berharap dari event ini juga kita bisa saling berbagi channel agar cara-cara mengangkat dan membangunkan lagi minat atau perhatian soal sosial bisa lebih baik lagi. Itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk melihat apa yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan ke Anda. Luar biasa sekali ya. Bapak sebelum kita melanjutkan presentasi ke pembicara selanjutnya, saya silakan untuk Mbak Bagis. Mbak, tadi kan kita lihat liputan Mbak luar biasa sekali, tawuran, and everything was so chaotic, yet you were the comm of Mr. Storm, you were the correspondent, you were the messenger, you were the producer, you were the anchor. Jadi, a little advice from anchor to anchor, Mbak. Ini saya mau nyontek sedikit nih. Mbak Bagis, how do you maintain your calm and your composure in the middle of the storm, the chaotic scene? Dan bagaimana Mbak bisa memberikan informasi yang tenang, netral, namun juga tidak terbawa emosi di suasana yang sangat chaotic seperti itu? Sepertinya pasti akan emosional pasti, karena justru dari emosi itu kita bisa keep going. You know, that adrenaline rush itu akan selalu ada ketika kita punya emosi. Hanya saja untuk menahan itu ada di dalam agar kita keep going on, itu yang mungkin it's within you. Gini, kalau itu tergantung suasana ya, kita nggak tahu kan kalau di lapangan atau mungkin kemudian di studio something bad. Tapi di situ justru entah kenapa sebuah adrenalin itu adalah yang membuat jurnalis itu hidup sebenarnya. Karena kalau semuanya sudah scripted, semuanya sudah you just read it and then just like ya udah gitu ya. There's something is missing when you can improvise, and when you cannot dig in when you can improvise. Jadi improvisasi dalam sebuah liputan atau dalam sebuah siaran itu diperlukan. Might as well. Kadang saya lebih setuju untuk kita tidak perlu pakai script dalam siaran, so you can feel more. You feed off the adrenaline, Mbak ya. It's incredible. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kami selanjutnya, Mas Teddy. Kami persilakan. Mari kita beri tepuk tangan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang memiliki keyakinan lain. Nama saya Teddy Kapuriamanda. Saya kebetulan dari Eagle Institute Indonesia di Metro TV. Nah, secara umum saya ingin membicarakan di program ini Metro TV
melihat masyarakat atau media itu kemudian tidak berjalan searah. Jadi media dan masyarakat itu saling berdialog dalam program ini. Jadi dalam program ini Metro TV memberikan warna baru, cara baru, bagaimana kemudian masyarakat adalah menjadi bagian dari dialog. Nah, sebelumnya bisa putar video dulu. Orang memisahkan diri atau dipaksa untuk berpisah berdasarkan identitas agama. Tujuan seks utama dari pengajian agama dan mengucapkan karena sebenarnya saya bukan bidan, tapi pekerjaannya bidan juga saya ambil, pekerjaannya dokter saya ambil. Dan kalau saya tidak berbuat, mungkin saja dia meninggal. Program Eagle World Documenter Competition secara singkat adalah program yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menyuarakan gagasan-gagasannya ke dalam medium film dokumenter. Nah, secara singkat Metro TV memadukan 3 program, yaitu pendidikan, terus produksi dan kompetisi. Jadi dalam program ini kita memadukan tiga program itu. Nah, secara umum kita akan melihat, mendengar, membicarakan dan menjembatani. Posisi Metro TV itu ada di wilayah menjembatani. Nah, persoalan membicarakan, mendengar dan melihat ini adalah persoalan di luar Metro TV. Nah, program ini lagi-lagi Metro TV ingin melihat peran media itu hari ini tidak bisa searah. Masyarakat secara tiba-tiba masyarakat tidak bisa secara tiba-tiba disuruh atau hanya menjadi objek
untuk menelan informasi-informasi. Tapi masyarakat lagi-lagi diberikan hak untuk membicarakan peristiwanya, untuk membicarakan angle-nya, sudut pandangnya. Karena kami percaya bahwa kamera dan seperangkat alat audiovisual itu seperti senjata, akan lebih keren, akan lebih berfungsi dengan efektif ketika senjata ini diberikan pada orang yang mempunyai kepentingan untuk membicarakannya. Misalnya kayak contoh tadi, Suster Apung, ada seorang yang ingin melakukan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Metro TV benar-benar melibatkan masyarakat untuk membicarakan persoalan-persoalan kesehatan di daerah-daerah pinggiran. Jadi Metro TV lagi-lagi tidak kemudian berjalan, tapi kemudian menjadi bagian dari masyarakat dan mendorong masyarakat untuk membicarakan ini. Oke, slide berikutnya. Nah, berbicara soal film dokumenter, kenapa kemudian pilihannya medium film dokumenter? Pada perkembangan film dokumenter di Indonesia sangat rumit ya. Begini, dokumenter Eagle Award lahir pasca reformasi. Jadi sebelum reformasi di era Orde Baru, arti, makna, dan perkembangan film dokumenter di Indonesia itu mengalami pemerosotan karena film dokumenter dianggap sebagai ancaman bagi Orde Baru. Karena film dokumenter juga memberikan posisi mengkritik, dia akan menampilkan fakta-fakta, dia memiliki perspektif yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan rezim Orde Baru pada waktu itu. Nah, pasca 98, setelah 98, era reformasi, keterbukaan akses dan lain sebagainya juga mempengaruhi di wilayah film dokumenter. Film dokumenter pada era Orde Baru dulu memiliki pengertian film dokumenter itu adalah film yang berbicara soal binatang-binatang, soal tumbuhan. Film dokumenter di era zaman Orde Baru tidak bisa berbicara soal sosial karena memang dianggap mengganggu kekuasaan pada waktu itu. Pasca kebebasan 98, kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, kebebasan akses pengetahuan, film dokumenter di Indonesia mengalami perkembangan. Nah, di sini kemudian Metro TV pasca 98 mengakomodir film dokumenter menjadi bagian dari program televisi di stasiun Metro TV. Nah, mengapa film dokumenter sebagai platform? Karena film dokumenter kemudian menjadi sebuah medium yang benar-benar bisa mengajak dialog masyarakatnya. Masyarakat bisa berdialog, menyampaikan gagasannya, memberikan perspektifnya, melakukan kritikannya melalui medium film, yaitu sebagai medium film dokumenter. Mengenai Eagle Institute Indonesia, Eagle sudah melahirkan banyak film yang memang ide-idenya, ini ide dari Eagle Award, idenya nggak dari Eagle Award, tapi idenya lahir dari masyarakat. Lahir dari masyarakat, mereka mengumpulkan ide, nanti kita seleksi dan kita fasilitasi. Nah, untuk Yayasan Eagle Institute sendiri, tiap tahunnya kita hanya mengeluarkan tema dan itu berdasarkan riset dan kajian. Misalnya di awal-awal reformasi dulu, pasca 98, ada Mbak Retno Santi juga di sini ya. Beliau juga bagian yang ikut membangun ini di awal-awal. Mungkin nanti kalau salah data sejarahnya bisa dibantu. Oke. Di awal-awal kita punya tema itu mencari Indonesia, Indonesia mencari pahlawan, hitam putih Indonesia. Di era-era reformasi kita pernah mengalami persoalan-persoalan ini. Makanya Eagle Award kemudian mengangkat tema di tahun-tahun awal itu, mencari Indonesia, Indonesia mencari pahlawan, hitam putih Indonesia. Pada waktu itu kita secara internal menganalisa bahwa Indonesia mengalami konsolidasi demokrasi. Indonesia mengalami persoalan sedang mencari identitas ideologi bangsanya. Makanya kemudian Eagle Award mengangkat 3 tema itu di 3 tahun pertama. Kemudian banyak proposal yang terkumpul dari masyarakat dan salah satunya ada film tadi Suster Apung. Ternyata di Indonesia masih mengalami persoalan infrastruktur, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Oke. Nah, proses di
Eagle Award sebenarnya memposisikan media kemudian tidak bisa lagi searah, tapi media dan masyarakat sejajar. Di Eagle Award kita memberikan ruang itu, masyarakat menyampaikan gagasannya sendiri, masyarakat diberikan ruang untuk menceritakan apa kebutuhan mereka. Bukan lagi Metro TV melihat apa sih kebutuhan Suster Apung. Di film Suster Apung tadi misalnya kita pernah memproduksi salah satu suster yang berada di daerah Indonesia paling timur, di daerah Kepulauan. Jadi suster itu memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dari pulau ke pulau menggunakan perahu kecil. Nah, Metro TV memberikan fasilitas kepada masyarakat di sana untuk membicarakan persoalan-persoalan kesehatan. Apa sih kebutuhan Suster Apung? Bagaimana sih hambatannya yang dihadapi? Bagaimana proses pelayanannya? Apa yang menjadi kebutuhan? Apa yang harus didesak oleh pemerintah atau terhadap pemerintah agar fasilitas kesehatan di daerah kepulauan bisa tercukupi. Nah, Eagle Award dan Metro TV sebenarnya sedang berbicara soal posisi masyarakat dan media adalah bukan lagi posisi yang sama. Nah, di dalam prinsip-prinsip merekam di Eagle Award pasti ada proses produksi di dalam tahapannya. Setelah idenya terpilih, kita akan dalam setiap tahun akan memilih 5 besar ide terbaik, akan diproduksi melalui pendidikan film. Mereka akan dikompetisikan. Jadi film-film ini akan juga dikompetisikan di festival. Jadi selain distribusi di medium televisi, film-film hasil dari Eagle Award kita distribusikan ke festival-festival film dan termasuk ruang-ruang alternatif pemutaran film dokumenter. Di tahapan proses produksinya itu ada edukasi. Jadi masyarakat yang idenya terpilih akan dikasih pelatihan untuk menyampaikan gagasannya melalui medium film. Ini yang tadi kita bicarakan di depan. Masyarakat melihat masyarakatnya sendiri, masyarakat membicarakan persoalannya sendiri, masyarakat membicarakan tuntutan-tuntutannya sendiri untuk disebarluaskan informasinya ke sini. Oke, dan pada perkembangannya kemudian kita harus juga berbicara soal internet. Itu sedikit dan singkat dari saya karena udah 10 menit peringatan waktu. Terakhir dari saya, kita selalu percaya bahwa masyarakat pemilik informasi, makanya kita mendorong bahwa mereka yang paling kenal dan paling tahu dan televisi yang sebagai saluran media. Terima kasih. Selamat siang. Luar biasa, terima kasih sekali Mas Teddy. Nah, Mas Teddy, saya ada pertanyaan untuk Mas Teddy. Tadi kan di dunia berbagis kan dalam dunia juga the news seringkali itu real time, lebih mungkin suasananya seperti live report tadi lebih chaotic dan juga durasinya lebih pendek. Sedangkan di dunia film dokumenter ini durasinya lebih panjang dan juga lebih indah. So, sebenarnya apa rahasia Mas Teddy untuk memastikan bahwa pemirsa ini menonton film dokumenter Anda dari awal sampai akhir? How do you keep your audience's eyes on the screen? Dengan tentunya kalau pemirsa nonton news bulletin kan their attention span itu kan it's shorter, sedangkan untuk yang menonton film dokumenter they have to have a longer attention span. Dan untuk how do you keep them intact? Film ini menarik, film ini bagus, film ini bisa menjadi penting dan genting bagi masyarakat, itu ada teorinya. Makanya kemudian di dalam program ini ada workshop. Jadi ide terbaik dari masyarakat yang akan kita produksi itu nanti akan ada workshop. Nah, workshop itu memberikan pemahaman teori dan praktek bagaimana membuat film yang baik. Tapi kemudian kalau pertanyaannya, apakah kemudian film ini ditonton banyak orang? Nah, ini juga jadi masalah. Karena film-film dokumenter di Indonesia sendiri juga belum dapat tempat. Gitu. Kalau mau berbicara soal share dan rating, kita akui film-film seperti ini pasti rendah. Tapi yaudah, ini bagian dari komitmen Metro TV mau 0,1 kayak mau 0,02 kayak ini komitmen kita bahwa masyarakat menjadi bagian dari orang yang mempunyai hak untuk membicarakan sesuatu melalui medium. Ya mau kadang-kadang share dan rating itu membingungkan di internal kita untuk kita diskusikan seperti apa gitu. Oke, isu seks nanti akan membuat rating tinggi. Ketika masuk di dokumenter nggak tinggi-tinggi juga. Maksudku memang medium film dokumenter belum dapat tempat ya.
Indonesia, tapi kemudian kita nggak bisa menyerah begitu saja ya, nggak bisa menyerah begitu saja untuk soal ya, tadi yang dibahas sama Mbak Belis kan ya kayak komitmen, ini soal komitmen dan soal pilihan hidup yang berbeda di sini. Terima kasih. Jawaban luar biasa. Now, last but not least, saya persilahkan kepada Bapak Kurnia untuk memberikan presentasinya. Mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Thank you. Good morning, everyone. Actually, good morning and menjelang siang. I will be taking a bit different angle compared to the previous speakers. I'm maybe more skewed to the digital sphere, and for those that you are not quite familiar with Amtech Group, I'm coming from the Amtech Group. In the group, we have 3 TV stations and one cable TV, and then we are also very aggressively developing our digital channels. So this is one of the story of our digital initiative in the group to how to include the Indonesian youth by utilizing our video platform. And we've been developing this video platform for I think almost 2 years. And this is the story, and I hope you can enjoy it. The name of the video platform is Video. Next. So let's start with the definition of the social inclusion. Actually, I'm a bit struggling when Mbak Santi gave me what the topic that I should discuss with you this morning. So I googled and then found that this topic is I think is one of the very worrying topic in the European Union, basically after the crisis. So I found that the definition of the social inclusion from the youth perspective is the process of individual self-realization within a society, acceptance and recognition of one's potential by social institutions, integrations in the web of social relations in the community. So I believe that seeing this definition, maybe the story of video could fit with this topic. Next, please. So I convert to bahasa Indonesia because I need more coffee to talk further in English. This is the story of, ini cerita soal one of our content partner, Ayo Mikir. Maybe a bit different to Balkis and Erika. They're very professional TV personnel. In videos, we are seeing a very interesting phenomenon in which maybe not too professional young Indonesian people basically could get traction even more, even higher than we are working in the mainstream media. And one of the interesting examples in our video platform is Ayo Mikir. So Ayo Mikir was founded only in maybe not less than 2 years ago, but the name of the founder is Nico Lintang. I just met him maybe 3 days ago in Yogyakarta, and dia baru 22 tahun, and bahkan dia belum menyelesaikan kuliahnya. Dia sekarang masih kuliah di Universitas Katolik Sukiya Pranata. But I quoted Mbak Balkis saying that even the number of the total viewers of News Indonesia max is 3 million viewers. So if you could see the numbers, basically these young people, Nico, could get a very significant traction for his content. You can see furthermore that the video is creating is not too professional, but I think it's very interesting in terms of social inclusion. Maybe you could play some segments. So this is the video. Ya benar, ia adalah salah satu faktor dan petahana dan semasa hidupnya ia telah sangat berjasa dalam dunia ilmu pengetahuan, terlebih ketika ia berhasil menciptakan teori relativitas. Apa sih rahasianya?
I think you're getting the idea, right? So this very video is produced only by one person, by Nico himself. So there is no cameraman, there is no editing personnel, there is no director. So he is only the one creating this video. And even though the number of his monthly visitors now in our platforms, this is not including the number of viewers that is getting on YouTube. So already 700,000 a month. So compared to Balki's figure, I think this is quite significant for a single player of a very young video creator. And the location is mostly Indonesia, and you can see the viewers' age is very young. Ranging from even 13 to 34, and mostly still this is another issue of the social inclusion in our digital media, mostly still on male. Next, please. And this is another example. The name is also, this is also very young. He's only 24. He's doing an MBA program in Gajah Mada University. He's an Instagrammer, and you can see, I don't have this number as my followers on my Instagram. Do you have it? So you can see that the number is almost 500K followers. So he's not a celebrity. He is not a TV personality. He's not famous at all. But if you can see the number of his followers is huge, almost 500K. So the concept is very interesting. So he's using the Instagram to become a photo aggregator on the adventures, traveling, and the cultural issues focusing on Yogyakarta. And then people could submit their photograph, and he's rating the photos that he is perceiving the best one, and then he displayed on his Instagram account. And now we can see this is the potential. I talked to him maybe 3 days ago, and he told me that basically he and his friends are very willing to start, making videos. But the problem is he's lacking the ability to produce videos by his own. So now we are working together with him and the Explore Jogja teams to start helping these young people to start producing videos on video.com. Next. This is the figures of video.com. So back to our topic, the social inclusion of Indonesian young people. So in which mostly very young is streaming online video content. It's on number 4 in the rank. Next. I think Mark Zuckerberg, I think just a couple months ago, he made a very important speech, and he told us that the next mega trend after mobile is a video. So I think if we check, every data on the media consumption in the advanced country, and I believe that it will be coming very soon in Indonesia. Even we are seeing that Indonesia, the print media has been being disrupted very badly. I also used to work for the Tempo News magazine and also advising Jakarta Post. We are seeing that the circulation is depleting constantly 5 to 20% a year. So it's very scary. But I do believe that if you could also check the numbers, the behavior of the TV consumption, through that the TV consumption is increasing, as we are seeing in the USA or Europe and some other advanced countries. But be careful. In fact, the number of the TV, the linear TV viewership is start decreasing. So what makes the TV viewership is increasing? Because it's what they call as the non-linear TV viewership, in which that is the viewership coming from the digital platform. Next. So this is the founders. This is very interesting. Adi Saryama is my boss. He's the founder
of Video.com is very young. He's, I think, 31 years old, and his father founded the FTA. So the father founded the FTA, and the son founded the digital video platform. So Agi's vision is basically we want not only rely on YouTube as our video platform for Indonesian video creators, we also want the local one as well. And I believe that because we in the group have also some publishers, so and as we know, I used to work for some other mainstream media. Even though the number of our subscribers in YouTube already 2 million, 3 million, basically we are still struggling to get significant traffic on YouTube. Basically, the traffic from YouTube is very, very small. Let alone if you mention the revenue coming with it. So, aware of that problem facing, by I think most of the Indonesian media publisher and let alone the video creators. So we want to Video.com as a platform, not only the professional or amateur video creators could post, could contribute, could share their videos on our platform, but we are also rating them, and if the video is have good quality, so we will push the video through our media, through our other media platforms. To note that, for instance, Liputan.com now have around 500 to 600 million page views a month. We have Bintang for 60 to 70 million page views, and also Bola around the same 50 to 60 million page views. So that way, I believe that we could contribute traffic and also revenue, I will explain later, more significantly compared to YouTube. So that's the goal that we are trying to achieve in Video.com. Okay? So this is the performance. Basically, Video.com is the second largest video platform in Indonesia after YouTube. Now we hit already 64 million plays a month, and I've been given a target to very soon reaching 100 million plays in a month. So you can see that the audience age is very young, mostly from 13 to 44. If you still consider 44 is still young, so this is very interesting. Next, and this is the location. The difference between Video.com and YouTube, we are fairly localized. So mostly of our viewers coming from Indonesia. So this way, we can make sure that the Indonesian video creators could get more viewership compared to YouTube, in which the global player. We have several categories, from news, lifestyle, music, cinema, kids, webtoon, and entertainment, and the total videos that already contributed and already posted in our video.com is already 500K from as of now. Next. And this is the system that we are implementing right now to not only to share our traffic, but also to share the revenue as well, like in YouTube. So now we are trying very hard, as you are aware that once you have a UGC platform, you have you have fight very hard, to block, any pornographic content, the violence related content. So we are trying to make our algorithm better and better. So we have an engine to be able to understand what kind of contents that are pornographic, violent content, and once this content repeatedly reported by audience, and then it will not be shown anymore in our platform. Next. So as you can see,
not every video creators can be a verified content partner. So only the video creators with certain quality of content that can be verified as our verified content partner. And once any video creators has been verified, and then we can start sharing our revenue with them. So this is the last slide. Basically, the number is very encouraging. We can see 3 days ago I just came back from Jogja, and I could see by myself that how Indonesian young people are very eager, are very vibrant to be a video creator, but they need help. And I believe that we are working in the mainstream media. I think not only seeing the potential, but I think this is our obligation as well. We start deploying our resources to include these Indonesian young people to be an entrepreneur in the next generation of media. So now we have so far more than 500 content partners, and now we are starting building our local base in several big cities to start not only to open a session for workshop, but also session for every video creators to share and to learn together. So I think that's it for me, Ms. Moderator. Thank you so much. Luar biasa sekali. Nah Bapak, did you realize kan konten sosial media dan juga internet kan didominasi oleh the younger generation. As you said, it's being dominated by the younger generation. And as you were speaking, as you were delivering your presentation, a crowd of the younger generation actually barged in and show up. Welcome guys. Dari Universitas mana? Okay, well, welcome. You see, you are indeed a magnet for the younger generation. Now, speaking of the younger generation, generasi muda ini mendominasi konten-konten media sosial dan juga dari internet. So, how do the older generation, yang mungkin with different views or different experience dan different opinions, how do they catch up with the younger generation's phenomenon? Ya saya kira Boleh. Saya kira kalau saya sebetulnya punya satu slide lagi karena saya diminta Patricia. Itu kalau kita lihat the figures, sebetulnya orang tua juga, kalau saya kan masih muda ya, orang tua gitu, itu sebetulnya mulai catching up. Kalau Mbak Santi kan juga masih muda, ya. Itu mulai catching up. Kalau saya kira 5-6 tahun lalu, kalau kita lihat the usage of the digital media, social media itu very dominated by young people. Tapi kalau kita lihat sekarang, meskipun young people tentu yang masih sangat dominan, tapi yang usianya sudah lebih tua, sekarang juga udah lebih banyak. Terus yang kedua, kalau menurut saya memang ini nggak ada option ya, karena kalau menurut saya the world is going to that direction. So if you want to survive, and then you have to adapt to this phenomenon. Terima kasih sekali Bapak. Now ladies and gentlemen, presentasi dari from the internet sphere, documentary sphere dan juga TV news sphere sudah selesai, dan sekarang kami akan melemparkan pertanyaan. Tadi kan saya terus yang nanya ya. Ya, Bapak kami persilahkan untuk bertanya langsung. This question is for TV1 reporter Balkis, but I also invite the co-panelists to chip in if you find this core question necessary for you to comment on. Reporter Balkis showed a set of videos of her reporting. Now, the title of this session, Media as an Important Actor in Promoting Social Inclusion. I find that the first video that Balkis showed to us
resulted in undesired social inclusion. The story of the rioting in Tanjung Priok, this is the harbor area of Jakarta. It occurred 2010, where there was this land dispute between Pelindo, the harbor authority, with the local community. And the local community thought that this land clearing attempt by Pelindo, also by the local city government, was also aimed to clear away the graveyard of Pak Priok, Haji Priok, a Muslim cleric. Bah Priok, a Muslim cleric of the past century. We're in the 21st century. This was in the early 20th century. Now, what is the problem here? The problem, the media problem, is that this was a live broadcast. And a live broadcast means that people, particularly in that community, in the Priok area, were watching it as the event happened. And this triggered them to come to the scene of the rioting and make that rioting even worse. Yeah, because it created a greater chaotic situation. Yeah. And it resulted with the deaths of 3 people. They include, I think, 2 public order officers who are be able to decide what should go on and what should not be included in the broadcast. Because knowing that what is shown live and it's a riot scene, this could trigger people to be involved in that scene, in that event. So my question again is, would you not delay the broadcasting of a live event, which is essentially rioting in a public place? So what have you learned from that coverage of a riot? Dan silakan Pak, kalau ada komentar tentang ini. The scene in real time, but also trying to lower the social impact. Jadi gimana Mbak Balkis nih? Pak Warif Jayanto ya. Pak Warif, terima kasih, pertanyaannya sangat komprehensif. Oke, saya jawab dalam bahasa Indonesia aja sebenarnya. Itu adalah dilema dan kesulitan dari kita pasti. TV One lahir kurang lebih sama dengan waktu saya bekerja kurang lebih 9 tahun. But it triggered the society and made it more chaotic. Saya bisa jelaskan mungkin sedikit. Pada saat itu semua sudah diblok, kondisi masuk dan keluar sudah diblok. Jadi memang sepertinya Satpol PP yang jumlahnya pada saat itu ya kurang lebih 1.000 sampai 1.500 itu sudah benar-benar memblokade sehingga tidak ada yang bisa masuk. Ini pada saat eskalasi tadi yang kita saksikan bersama di ibu saya. Kenapa kita terus tayangkan secara live? Karena kita sudah memberikan kesempatan kepada pada saat itu Satpol PP yang ada di PKP untuk menghentikan menurunkan anak buahnya, tapi itu tidak diindahkan sama sekali, for no reason at all. Dan kita tidak tahu kenapa. Dia hanya saat itu kita tahu dia hanya mempertahankan arogansinya sebagai otoritas. Kita bisa lihat itu dari dirinya, karena dia tidak sama sekali menarik atau paling tidak membiarkan anak buahnya turun. Pada saat itu ketika dia membiarkan, kita tahu kita tidak akan berhenti untuk membiarkan hal tersebut. Oke. Untuk gambar-gambar tadi mungkin disaksikan. Ini kesulitan yang dihadapi semua. Pada saat itu di TKP bukan hanya ada TV One saja di sana. Ada beberapa TV berita lain yang juga menempatkan mobil SNG. Tapi beberapa dari mereka dalam bahaya dan hanya kita yang ada di situ. Saya sebutkan teman saya dari Metro TV juga ada, tapi memang posisi mobil SNG-nya tidak beruntung. Lalu ada dari, kalau tidak salah, SCTV,
dan posisinya juga tidak beruntung sehingga mereka terpaksa untuk menurunkan alat mereka dan mematikannya. Dan God knows what happened kalau tidak ada mata di situ, ada TV One di situ, dan kita membantu untuk mengcover teman-teman yang juga kesulitan pada saat itu. Bahkan di beberapa daerah ada beberapa reporter yang juga pingsan karena juga terkena gas air mata, terkena salah satu video jurnalis saya terkena peluru karet bahkan. Secara saya tidak tahu sengaja tidak sengaja, tapi dia terkena peluru karet dan harus dilarikan ke RS Koja pada saat itu. Jadi we are the only eyes at that moment. Pada saat yang lain ada beberapa kesulitan teknis dan harus mematikan sebelumnya. Kalau tadi Bapak bilang kita mengundang rakyat, kalau secara lokasi saya katakan mungkin tidak, tapi bahwa itu mengundang amarah setelahnya, ya betul. Bahwa kita tidak mempunyai jawaban dari pemerintah setempat pun betul. Bahkan kita tidak melihat ada satu TNI pun Pak pada saat itu. Jadi ini sangat aneh kejadiannya karena di situ hanya ada Satpol PP against masa dari Mahkamah tadi over a very silly dispute yang sebenarnya sudah harus diselesaikan dalam pengadilan negeri Jakarta Utara pada saat itu. Jadi what I'm about to say is that is our risk. Pasti kita sudah siap untuk KPI atau ada surat keberatan. Ini juga terjadi pada saat mungkin Bapak ingat pada saat kita menemukan salah seorang nelayan yang melihat AirAsia. Dan dari situ kita langsung menghubungi Pak Bambang Sulistyo, Pak FX Bambang Sulistyo yang menjadi ketua Basarnas. Dan pada saat itu juga seluruh pangkalan dari search and rescue-nya AirAsia itu pindah ke titik di mana nelayan yang kita miliki itu tahu titik ini. Semua langsung pindah at the moment, pindah dan start search and rescue. Begitu start search and rescue, ada satu momen di mana ketika semua keluarga selama 2 hari berturut-turut itu menunggu di manakah jenazah itu atau di mana where is their bodies. Satu momen kita mendapatkan gambar dari helikopter, mungkin ingat sedikit banyak dari helikopter, shown to the sea. Ada satu jenazah yang mengambang atau floating. Dan kita harus make sure is that a human or a thing or stuff. Dan pada saat itu sempat split second kita belum blur itu Pak karena itu live dari helikopter. Jadi belum masuk ke taping. Jadi kalau tadi Bapak bilang bisa nggak difilmkan saja gitu kan. Tapi pada saat urgensi itu kita harus tayangkan live sebenarnya. And it happens to media internasional juga yang selalu memberikan paling tidak ya sebuah klarifikasi. Oke, itu manusia. Setelah itu kita nggak bisa tayangkan lagi, kita harus blur. Just a confirmation to the viewer. Yes, it is that. It's not for exploiting the body or how wrecked it is. I mean, I'm sorry to say, tapi itu hal yang saat itu terpaksa dilakukan dan kita memang perlu banyak perbaikan. Tapi untuk balik ke soal Priok, saya rasa mungkin untuk melihat tadi blood dan semua itu pasti trigger. Pun Pak, kalau kita tidak tayangkan, I think the same thing will be happen. Because di area itu semua sudah tahu, semua sudah bersiap-siap. Karena masanya pun sudah menyiapkan beberapa alat untuk menyerang Satpol PP. Kita temukan beberapa pecahan botol yang memang sudah disiapkan di dalam karung, sehingga itu bisa digunakan untuk self defense, quote unquote. Jadi kita sudah tahu itu udah set up. They already set up the fight. They already pick up the fight from there. So the lesson learned: what standard operating procedure has TV1 in place in covering a riot? Live broadcast or delayed broadcast? A riot, definitely a live broadcast. But I hope that semua yang diturunkan di lapangan is not a newbie, because it's really risky the way we choose it. The shooting, the way we choose the words. Aku tadi sempat bocor mungkin kalau dengan saya sempat saying God's name like Astagfirullahaladzim, because I like literally ketika saya teriak itu bukan gambar itu yang disaksikan oleh Bapak, tapi yang saya saksikan pada saat saya mengatakan Astagfirullahaladzim. Ada seorang yang sedang disabet dengan samurai. That's what I saw, and I can't do anything. That's why I'm like, oh my God, I can't do anything. So itu yang terjadi pada saat itu. Jadi sebenarnya ada edit by camera, tapi live. Tapi itu harus benar-benar orang. Kameramen yang turun itu harus adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam riot, dalam search and rescue. Jadi gambar-gambar inconvenient dan indiscretion nggak akan muncul di saya. Tapi terima kasih Pak, to remind us we have to always learn.
Terima kasih sekali. Mungkin Bapak ada yang ingin ditambahkan? Iya. Ini kan fokus di soal bagaimana kemudian dokumenter melihat realitas yang sedang terjadi. Itu mungkin saya karena nah, kenyataan yang berjalan seperti 98 dan lain sebagainya di dokumenter itu tidak di dokumenter itu tidak semuanya dipindahkan karena kalau dipindahkan kenyataannya itu dokumentasi. Jadi kenyataan misalnya Baliho terus 98 peristiwa malaria itu nggak hanya di capture, direkam, dipindahin. Karena kalau program-program dokumenter itu dokumentasi. Tapi buat dokumenter harus ada tafsir, harus ada analisa. Dan kemudian dokumenter nggak hanya bisa meneliti satu peristiwa hari itu, tapi harus lebih kompleks, lebih utuh, dan tujuannya jelas kakinya ada di pihak siapa. Jadi dokumenter bisa dilihat. Nah, kalau pertanyaannya kemudian kakinya menjadi pas waktu bagus pertama nanti diskusi itu lebih. Kalau untuk soal gambar-gambar yang kurang nyaman dan lain sebagainya, ya kita dari kacamata undang-undang penyiaran kalau di dalamnya ada undang-undang sensor. Biasanya kita sama sih. Cuma kita juga di dokumenter kenal etis, etik, dan ideologis. Jadi selain bicara soal estetika, selain ideologi, kita juga ada etis. Dan mungkin sekarang opini dari Bapak Karania, ini kan tadi dari Metro TV, dan juga dari TV One, they're all news based, all TV based. Nah sekarang dari platform internet ini, bagaimana tantangannya? Kalau saya, jawaban saya tegas sekali Pak. Dalam era digital harus live. Harus live karena gini, nggak ada, there's no point at all kalau di era digital sekarang dimana terus kita coba delay, coba block, coba censor gitu ya. Karena ada Facebook live streaming, kami di video juga ada live streaming, semua orang bisa live streaming gitu kan. Bisa share video easily di WhatsApp dan lain sebagainya, orang langsung tweet gitu. Malah saya kira pekerjaan mainstream media, mainstream jurnalis sekarang harus lebih cepat, dan yang paling penting adalah bagaimana memberitakannya secara lebih kredibel dan lebih komprehensif gitu. Karena sebagai itu berjalan very instantly Pak, very instantly dengan sangat masif gitu. Dan saya sih masih sangat yakin bahwa the reach dari digital media sekarang sudah melebihi dari TV. Kalau bicara ini ya, bicara misalnya news coverage yang instantly itu, sebelum ini saya bekerja di Kompas TV. Waktu itu kami pernah kerjasama dengan Line. Tadi saya tertarik dengan angkanya Mbak Balkis bilang kan news itu sekitar yang di FTA ya, sekitar 3 juta ya Balkis ya. Even less gitu kalau ngomong yang real nonton berapa. Tapi waktu itu kami kerjasama dengan Line. You know what? Berapa 4,5 juta Pak views itu the real numbers. Itu baru dari satu platform dan belum kita combine dengan Facebook, dengan YouTube, dengan yang lainnya. Jadi kalau menurut saya jawaban saya definitely harus live, tapi ya tentu karena itulah kita sebagai mainstream media kan Baptis dan SPF punya untuk telepon Kapolda, telepon social untuk mendudukkan persoalannya. Hal itulah yang saya kira sekarang menjadi semakin penting itu di era digital. Terima kasih sekali Bapak-Bapak, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan untuk Bapak Karnia, Bapak tadi kan Bapak menyebutkan bahwa platform internet ini kontennya ini bukan, it's not centralized, namun bisa datang dari siapa saja, terutama live streaming. Jadi bagaimana mungkin dari platform internet ini sendiri menyaring mana yang, karena it's more prone to fake news, apa more prone to anything yang lebih berpolitik lah, tergantung siapa yang upload kontennya itu. Bagaimana Anda menyaring mana yang bisa seharusnya ditayangkan dan mana yang tidak? Kalau bicara dalam level yang makro gitu, saya kira almost impossible kita bisa filtering, ya, bisa do the filtering, do the censoring gitu. Saya kira di era sekarang itu almost impossible. Cuma menurut saya
yang bisa dilakukan adalah saya kira kita bergerak di mainstream media. Saya kira ini justru momentumnya. Kita tahu bahwa sekarang kemarin ya, waktu di US presidential election itu ada banyak sekali fake news, ada banyak sekali hoax, dan terus kemudian kita menyaksikan bagaimana The New York Times yang sudah begitu lama rugi tiba-tiba rebound dari the number of subscription like picking up, kemudian mereka orang kembali lagi ke mainstream media karena mereka membutuhkan credibility. Dan jadi masalah adalah kalau mainstream medianya tidak bisa credible, that is the problem. Tapi saya kira selama mainstream media sekarang pekerjaan kita sebagai mainstream journalist, saya kira jadi berlipat-lipat kali lebih susah karena harus cepat kita berkompetisi dengan jutaan netizen yang mereka punya tools bukan hanya satu tapi ada banyak, ada multi tools dengan reach yang luar biasa gitu. Dan di sisi lain kita harus sangat kredibel supaya kita bisa jadi referensi. In which itulah yang saya kira ini kan seperti kemarin pilkada ya, it was very chaotic in terms of information. Kita nggak tahu mana sih yang benar, mana yang enggak gitu. Bahkan kadang-kadang kalau ada dari mainstream media pun masih dipertanyakan, ini benar nggak sih? Gitu. Nah ini yang saya kira, tapi di sisi lain saya percaya this is the momentum dan almost impossible to do the filtering. Tapi saya kira kita harus do our best lah untuk provide the most credible information that we can provide. Terima kasih Bapak. So in a way, you're kind of forced to just be like, let go and let God and hope for the best, gitu Pak ya? No. That's not the point. The point adalah justru the task of the mainstream media, mainstream journalism. Saya kira menjadi semakin besar. Saya kira apa yang terjadi di Amerika juga, saya kira mulai terjadi di sini, bahwa orang sekarang mencari credibility. Nah, jadi sekali lagi momentum itu harusnya bisa dimanfaatkan kalau mainstream media bisa provide the credible information. Nah, kecuali kalau mainstream medianya juga nggak bisa offer credibility, that we have problem. Terima kasih sekali Bapak. Mungkin ada dari audiens yang bertanya lagi? Iya, the eager young minds. Iya, para mahasiswa, ayo dong, the red jacket crowd yang ingin bertanya, don't worry, tidak akan ada language barrier. Mau bertanya dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin pun nanti juga bisa saya translate. Mahasiswa temannya, atau mungkin dari sebelah sini juga kami persilakan. Oh, ya, kami persilakan. So, first of all, I want to say thank you for the three panelists. I really enjoyed the talk. And I have a question to Ms. Nonkis. I do agree with what you say that the social awarenesses, that we have a lack of social awarenesses, so we have to make things big first, and then people gotta take attention on that. So, just to share a little bit, that I did my volunteer in Bangladesh a couple months ago. So this is why I work together with the other seven of my mates. We are building up a non-profit organization called ASEAN Facts to create awareness of the issues and problems in Southeast Asian countries. So we do online and offline awarenesses, but at the same time we realize that we just a bunch of young people who is not experiences. I mean, we have not experiences. So on my personal experience, I do feel like there is such a leveling on that. Like when we try to approach to the bigger scale, like we want to approach to the medias, and then we want to approach to the corporate or maybe the business person. So they kind of like don't really understand about what we're doing, because again that we're young, so they don't really know what we really do for that. So I want to know, to your perspective as an experienced person, what should we as a young generation do to help collaborate together with those who have been working in the 10 or more than 10 years? So thank you very much. Bagis, Speak with your action, and then the homework is just about with who you may, being a teamwork with. Kalau misalnya sama media, TV1 is pretty much open. I believe it as well, all the news feed as well.
First of all, please do networking. I mean, kalau udah ada event seperti ini, mungkin saatnya tawaran dulu untuk channeling out with everyone or any of us. We can share contacts. Dan, well, just do it like kasih action yang memang sudah ada jelas. Jadi misalnya nih, Tamara dan teman-teman sudah ngomong volunteer apa, what is your action, dan kita tuangkan dalam sebuah cerita, dan itu sangat bisa digarap jadi sebuah produksi berita feature, probably, or more than that, bisa juga jadi sebuah live visual or kalau kita punya network yang bagus, Tamara dengan media yang Indonesia, media mainstream atau mungkin yang bukan mainstream, jangan lupa untuk selalu berani untuk report juga. Let's say you have something happening in Bangkok or you have something in Bangladesh. Terus aku bilang, ada apa di sana? Give us right, and then you can share with us live on my TV show. Benar-benar nggak ada boundaries. Basically aku juga bekerja sama dengan anak muda all over the place. Kita kontak mereka sebagai correspondents. Share some stuff, share some ideas, make an action, dan aku nggak tahu purpose-nya dari situ apa. For me, do that. Don't hesitate to introduce yourself to something yourself. You're a volunteer for such a good charity. Terima kasih sekali Pak Bagis, terima kasih Tamara, wonderful question. Dan mungkin yang ingin bertanya dari platform internet represented by Pak Harnaya atau dari platform documentaries, Mas Teddy, dan of course platform news yang nggak kenal lagi, Pak Bagis ya. Mungkin siapa yang ingin bertanya, kami saya persilakan. Kalau nggak nanti saya dominasi pertanyaannya Pak, ya. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Aduh, saya banyak pertanyaan. I'm gonna pick one. Let's see. Oke. Saya akan bertanya mungkin kepada Mas Teddy. Mas Teddy kan the technical issues untuk news atau untuk platform internet ini kan berbeda ya dengan technical issues untuk documentary stories. Bagaimana? Oke. Kan like a documentary itu kan seperti it seems seperti film like a movie, yet those people, the subjects are not actors. Bagaimana Anda bisa membantu the subject untuk menceritakan kisah mereka dengan cara yang mungkin seperti kan kita atau reporter yang menginterview the subject, jawabannya pendek-pendek, sedangkan untuk kisah dokumentaris kan harus how do you lead them to tell their stories? Sebenarnya mencari dokumenter itu kemudian yang diminimalisir, tapi kita lebih banyak memberikan ruang kepada masyarakat untuk membicarakan persoalannya sendiri. Lalu bagaimana kemudian membuat masyarakat lebih nyaman untuk menceritakan itu dengan bahasanya, dengan caranya. Yang pertama adalah riset, yang kedua adalah pendekatan. Nah misalnya kayak film Suster Apung, pendekatan itu selama 2 tahun. Dia bisa berbicara persoalannya secara mendalam, bahkan dia ada permasalahan dia ini hanya seorang leader, tapi harus melakukan banyak. Sebenarnya kalau secara hukum kan dia bertentangan, bisa kena pasal malpraktek, maka dia menangani kelahiran, menangani penyakit apapun dia tangani. Tapi karena keterbatasan di daerah timur, maka dia harus melakukan itu. Kalau kita pendekatannya sudah bagus, pendekatan secara emosional sudah bagus dan mungkin dia tidak akan membicarakan itu. Tapi karena pendekatan yang sudah dibangun selama 2 tahun, pendekatan kultural yang berbeda, dia bisa sangat leluasa menunjukkan bahwa ya saya ini perpanjangan tangan dari Tuhan. Persoalan nanti orang hidup atau enggak itu persoalan lain. Yang penting saya melakukan tindakan yang perlu saya lakukan karena toh negara di ini kan sebenarnya suara mereka yang tidak terintervensi oleh apapun. Mereka persoalan masyarakat pinggiran terluar, perbatasan terluar, termiskin atau apa itu, daerah-daerah pinggiran masuk ke Indonesia masih mengalami persoalan itu. Dan begitu kita berikan ruang mereka untuk menceritakan persoalan ini, dia bisa secara luas menceritakan. Nah,
Kemudian pertanyaan, apakah ini kemudian diintervensi, diarahkan? Ya mereka tidak ada. Mereka bercerita dengan sangat leluasa. Bahkan kita mendorong mereka untuk memilih poin-poin penting yang dirasa penting dan genting untuk disampaikan di masyarakat Indonesia. Jadi ada dua persoalan, genting dan penting. Ini penting, tapi tidak genting. Itu belum tentu kita produksi. Tapi kalau dia sudah bisa menjawab ini penting dan genting, kita akan fasilitasi produksi. Karena ada siapapun di pendidikan itu ada kepala sekolah guru, seorang guru yang gajinya kurang, terus kemudian dia ganti profesi. Terus ada beberapa kasus yang dirasa oleh eksekutif itu memang penting dan genting untuk disampaikan. Nah, di film dokumenter ini masyarakat mengumpulkan ide, pertanyaannya selalu kenapa ini menjadi penting, di mana letak pentingnya, apa yang menjadi penting. Kalau sudah 3 pertanyaan itu selesai, ini genting. Terima kasih sekali Mas Dedi. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Apa itu di Ustadz? Oke, bukan ya. Oke, dan saya ada, oh ya, Mbak, saat ini saya persilahkan. Thank you. Terima kasih, sesinya bagus sekali bicara soal mainstream media harus kredibel, yang Mas Karania bilang ya. Kalau nggak kredibel nanti yang dampaknya adalah yang di online misalnya ketika carry the news dari mainstream media itu ikut-ikutan jadi nggak benar. Juga saya mau komentar sedikit tentang apa yang tadi Bagus bilang soal layak di Tanjung Priok. Jadi sebenarnya ini sangat kontekstual dengan tema besarnya World Press Freedom Day, Critical Minds for Critical Times. Jadi jurnalistik itu memang makin kesini, semakin harus berkualitas, baik orangnya maupun pilihan peliputannya maupun angle-nya itu harus semakin berkualitas. Karena kalau tidak akan sangat berat dengan banyaknya gempuran-gempuran hoax misalnya. Karena masyarakat umum tidak semua, khususnya di Indonesia, tidak semuanya media literasinya tinggi. Jadi mereka tidak memahami bahwa ini tuh bukan berita yang kredibel atau bahkan ini bukan media mainstream yang bisa dipercaya, gitu ya. Dan kelemahan lain di Indonesia adalah belum adanya fact checker. Kalau di saya pikir BBC sudah bikin tim fact checkernya sendiri untuk mengatasi hoax dan sebagainya. Kemudian juga The Guardian saya pikir juga udah. Saya nggak tahu di Indonesia sudah ada yang memulai belum secara internal organisasi, karena ini permasalahan besar. Terus kedua soal etika jurnalistik. Saya tahu berdasarkan pengalaman ngobrol dengan Dewan Pers di Indonesia itu menyatakan karena baru 40%. Moga-moga sekarang Dewan Pers sudah berhasil mensosialisasikan sehingga 100% dari jurnalis Indonesia paham bahwa itu adalah guideline mereka untuk memproduksi jurnalis yang berkualitas. Soal apakah ketika sebuah peristiwa itu sangat kritis, seperti misalnya terjadi Tanjung Priok, apakah itu live atau tidak? Itu bergantung pada siapapun yang berada di newsroom pada saat itu. Apalagi kalau live television, saya pikir masing-masing punya judgment ya. Secara peraturan, saya ingat waktu tahun lalu kita dikumpulin oleh KPI dan Dewan Pers, kita ditanya gitu loh, ada pasal P3SPS di dalam peraturan KPI itu yang menyatakan mereka ingin membuat pasal baru dan mereka membuat FGD apakah siaran itu harus boleh langsung ya atau ada topik-topik tertentu yang siarannya dibatasi nggak boleh langsung, misalnya kayak rakyat itu pasti nggak boleh siaran langsung gitu loh. Jadi ada wacana seperti itu bahkan dari KPI ya. Dan kita semua bilang nggak bisa, tetap harus langsung karena kita televisi berita. Tapi di sisi lain mereka juga mempertanyakan tanggung jawab dari newsroom people-nya itu, ya terutama yang di control room, yang di ruang kontrol. Apakah mereka berani call the shot bahwa oke, stop, kita sampai sini aja live-nya, nanti kita live delay sedikit aja, misalnya telat 5 menit atau telat 10 menit, tapi orang-orang di newsroom itu harus nonton dulu live-nya kayak gimana. Jadi delay balasnya sekitar 10 menit 15 menit nggak apa-apa daripada
kita menayangkan sesuatu yang ternyata melanggar kode etik jurnalistik. Jadi ada dua hal itu saya pikir yang penting, kode etik jurnalistik itu harus sangat dipahami. Dan saya ingat diskusi dari mantan ketua Dewan Pers kita Pak Bagir Manang beberapa tahun yang lalu dalam sebuah event yang mengundang juga waktu itu mantan Menteri Kumham kita Pak Amir siapa ya Mas? Yang dari Partai Demokrat, Pak Amir Samsudin. Pak Amir Samsudin itu disertasi doktor beliau adalah mengenai undang-undang pers. Bahkan beliau pun dan Pak Bagir waktu itu tanya, ini undang-undang pers ini apakah masih aktual? Apakah perlu direvisi atau tidak? Itu butuh masyarakat pers untuk memberikan masukan. Kemudian Pak Amir Samsudin mengatakan, loh, undang-undang pers itu justru kurang lengkap dibandingkan dengan kode etik jurnalistik yang 11 pasal itu. Justru banyak elemen di dalam kode etik jurnalistik yang lebih melindungi wartawan daripada undang-undang pers, gitu ya. Jadi saya sangat tergelitik dengan itu dan saya pikir diskusi 4 atau 5 tahun yang lalu antara Pak Bagir dan Pak Amir Samsudin dan kami di masyarakat pers juga waktu itu diundang dan memberikan masukan juga, itu masih sangat relevan dengan kondisi sekarang gitu loh. Wartawan ini dikasih sebuah profesi yang memang sangat mulia ya. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi waktu yang sampai sekarang ini dengan kondisi dunia yang seperti ini ya, kita melihat bahwa beberapa pemerintah di dunia ini sudah mulai ultranasionalis misalnya. Peran pers gimana nanti gitu loh? Apakah kita tidak akan makin terancam? Kita melihat di Amerika misalnya, Donald Trump dalam 100 hari pemerintahan yang dia kikis habis-habisan, pertama kali adalah persnya, bahwa The New York Times itu hoax, The Washington Post itu hoax ya. Nah, ini gimana gitu loh. Kita juga melihat di Turki wartawan juga ditangkepin, ya kan, di penjara karena pemerintah diktator di sana. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Kemarin dengan Pilkada DKI fenomena, apakah media ini nanti akan masih tetap bebas seperti sekarang ini gitu. Itu juga sesuatu yang terkait dengan tadi. Nah, kembali ke kitanya, kita mau berkuasa. Saya pikir makanya nanti hari pertama atau pembukaan tanggal 3 nanti itu kan sesi pertamanya adalah quality journalism ya. Jadi saya pikir ini sangat kontekstual, terutama untuk kondisi di Indonesia saat ini. Sekian komentar saya, makasih. Fortunately sudah waktu makan siang, so we invite you to please enjoy the lunch. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua untuk partisipasi dan kehadirannya. We thank you so much for your participation and attendance. Terus foto bersama ya, oke. Untuk penyerahan souvenir nanti akan kami mengundang yang akan membagikan souvenir untuk maju ke depan dan mungkin Mas Teddy. Baik.